Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswi dimanapun kalian berada. Semoga hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai sejarah Indonesia. Hari ini pembelajaran masih dilakukan secara daring karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk kita bertatap muka secara langsung. Namun bagaimanapun caranya, belajar tetaplah harus belajar. Meskipun harus dilakukan secara daring, mari kita lakukan pembelajaran ini secara sungguh-sungguh dengan motivasi tinggi untuk memperbaiki diri, untuk belajar mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Di kelas 12 ini, kita akan mempelajari sejarah Indonesia mulai dari pasca kemerdekaan sampai hari ini. Apa saja bab-babnya? Mari kita lihat. Di semester 1, kita akan belajar mengenai perjuangan mempertahankan integrasi bangsa Indonesia. Bab kedua, kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Bab ketiga, kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Bab keempat, kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Sementara itu di semester 2 nanti, kita akan belajar mengenai kehidupan bangsa Indonesia di awal masa reformasi. Bab selanjutnya yaitu perkembangan iptek Indonesia. Terakhir, peranan Indonesia di dunia internasional. Kita bahas bersama-sama. Ini adalah timeline waktu dari tahun 1945 sampai hari ini. Di tahun 1945 merupakan masa kemerdekaan Republik Indonesia. Di 17 Agustus 1945. Di semester kemarin, kita sudah mempelajari mengenai upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini di tahun 1945 sampai dengan 1949, di mana puncak dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan adalah ditandai dengan perjanjian konferensi meja bundar di tahun 1949. Ternyata mempertahankan kemerdekaan Indonesia meskipun sudah diraih, meskipun sudah diakui oleh Belanda, kemerdekaan Indonesia itu masih mengalami hambatan. Masih mengalami hambatan yang jika sebelumnya dari bangsa luar. Di bab ini kita akan membahas pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Pemberontakan-pemberontakan itu yang akan kita bahas adalah mulai dari tahun 1948 sampai dengan 1965. Dari pemberontakan PKI di sini, pemberontakan PKI Madiun, sampai pemberontakan G30 SPKI. Selanjutnya di bab kedua semester 1, kita akan membahas mengenai demokrasi liberal. Jadi, setelah Indonesia mendapatkan pengakuan dari Belanda, 27 Desember 1949, hasil dari konferensi meja bundar adalah mengakui Indonesia bentuk pemerintahannya bersifat federal, Republik Indonesia Serikat, yang kurang lebih berada dalam kurun waktu 1949 sampai dengan 1950 ini. Di masa ini itu disebut Republik Indonesia Serikat.
atau RIS. Nah, setelah dipikir-pikir, setelah dijalankan Republik Indonesia Serikat itu, banyak sekali kerugian-kerugian yang ada di Indonesia. Maka, masing-masing negara federal itu ingin menggabungkan diri menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah penyatuan kembali NKRI itu di tahun 1950 sampai dengan 1959 ini disebut dengan Indonesia di masa demokrasi liberal. Nah, karena berbagai halangan-halangan juga belum bisa menentukan formula yang tepat untuk sebuah bangsa, di masa ini, di masa demokrasi liberal, malah terjadi penggulingan kabinet. Terlalu sering mengganti Perdana Menteri, terlalu sering mengganti pemerintahan, kabinet-kabinet itu terlalu sering untuk diganti. Maka ketidakstabilan politik ini oleh Presiden Indonesia saat itu Pak Karno, gantinya menjadi demokrasi terpimpin, di mana Presiden memegang kekuasaan penuh untuk pemerintahan. Demokrasi terpimpin sendiri itu berjalan atau berlangsung dari tahun 1959 setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 1959 sampai dengan 1965. Di 1965 ini terjadi sebuah tonggak besar sejarah Indonesia. Terjadi sebuah pemberontakan G30 SPKI, di mana kemudian lahirlah Super Semar. Dari Super Semar ini muncullah sosok Pak Harto yang kelak akan menggantikan Presiden Soekarno menjadi presiden. Nah, maka setelah 1965 ini, setelah Pak Harto menjadi presiden, meskipun menjadi presidennya 1968, namun melalui Super Semar di tahun 1965, Pak Harto sudah memegang kekuasaan sementara menggantikan Presiden Soekarno. Nah, di masa 1965 setelah Pak Harto menjadi presiden, maka disebutlah masa Orde Baru yang akan kita pelajari di keempat di semester 1 ini. Nah, di semester berikutnya, di semester 2, kita akan membahas Indonesia di masa reformasi, yakni di sini setelah 1998, setelah Pak Harto lengser dari kekuasaannya, digantikan oleh Pak Habibie. Pak Habibie kemudian digantikan oleh Pak Abdurrahman Wahid. Pak Abdurrahman Wahid digantikan oleh Bu Mega. Bu Mega digantikan oleh Pak SBY selama 2 periode. Kemudian Pak SBY juga digantikan oleh Pak Jokowi selama 2 periode pula, sampai hari ini masih bertahan. Mungkin itu gambaran yang akan kita pelajari di semester 1 dan 2 di kelas 12 ini. Nanti akan saya rapikan tulisan-tulisan ini. Selanjutnya, di bab pertama ini kita akan membahas mengenai upaya menghadapi disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan keutuhan NKRI
dari pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Apa saja pemberontakan-pemberontakan itu? Kurang lebih ada 7 buah yang akan kita pelajari. PKI Madiun, DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, Andi Aziz, ini adalah tokoh, dan RMS, Republik Maluku Selatan, PRRI Permesta, dan terakhir G30 SPKI. Nah, video pembelajaran berikutnya akan kita bahas satu persatu mengenai pemberontakan-pemberontakan ini. Namun di video hari ini kita cukupkan sekian. Nantikan video-video pembelajaran berikutnya. Sekian, tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.